Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa liman ijtama'na hahuna bisababihim wa nakhusu ila musannif hadzal kitab siman surah nasib wa nafa'na bi ilmi fid dharaini syai'unillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah ngendika, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar dari rumah menuju masjid lailatan di suatu malam, min jaufil laili dari tengah malam, yaitu pada bulan Ramadan. Aisyah tidak menjelaskan bulan Ramadan Rasulullah keluar dari rumah tengah malam menuju masjid itu tanggal berapa. Tidak menjelaskan. Tapi nanti sahabat Abu Dzar menjelaskan malam keberapa itu. Fasholla fil masjidi, maka Rasulullah sholat di masjid pada bulan Ramadan setelah tengah malam. Washolla rijalun bisolatihi, kemudian beberapa sahabat sholat bersama Rasulullah sebagai makmum. Fa'asbaha, maka di waktu pagi annasu, para sahabat orang-orang di Madinah, fatahaddatsu, mereka saling bercerita, menyampaikan berita kalau tadi malam Rasulullah sholat di masjid. Fajtama aktsaru minhum, maka kemudian setelah itu malam berikutnya berkumpullah jumlah yang lebih banyak. Fashollau mahu, kemudian mereka sholat bersama Rasulullah. Abu Dzar menyebutkan, sumna ma'an Nabi Ramadana, kami berpuasa bersama Rasulullah satu zaman pada bulan Ramadan. Falam yakum bina syai'a, Nabi sama sekali tidak pernah sholat sunat bersama kami, minas syahri, dari bulan Ramadan itu, hatta baqiya sab'un, hingga Ramadan tinggal tersisa 7 hari. Jadi H-7 faqoma bina, Rasulullah sholat bersama kami. Hatta dhahaba thuluthul laili, hingga sepertiga malam itu sudah hampir habis. Jadi Abu Dzar ini menceritakan bahwa Rasulullah itu datang ke masjid yang tadi diceritakan oleh Siti Aisyah, itu adalah pada H-7, Lebaran kurang 7 hari. Nah, Lebaran kurang 7 hari ini penyusun kitab ini memberi penjelasan, yaitu Lailatul Tsalis wal Isrin, yaitu malam ke-23. Falamaka natis-sadisah, kemudian pada H-6 ketika Lebaran tinggal kurang 6 hari, lam yakum bina, beliau tidak bersama kami lagi.
Falamaka natil khomisah, kemudian ketika lebaran kurang 5 hari, qoma bina, Nabi kemudian sholat bersama kami. Hatta dzaba syatrul laili, hingga sampai selepas tengah malam. Jadi ada yang Rasulullah itu tengah malam, ada juga yang sebelum tengah malam. Pada malam yang berikutnya, falamaka nati lailatul rabi'ah, pada malam keempat, Hamin 4, ajazal masjidu an ahlihi, masjid sudah tidak mampu lagi menampung jamaahnya, min kasrotil mujtami'ina li sholati tarawih, karena semakin banyak orang yang ingin sholat bersama Nabi. Tetapi Nabi ternyata lam yahruj lahum fil lailatir rabi'ah, pada malam keempat, urutan malam keempat itu beliau tidak keluar, padahal para sahabat sudah menunggu. Hatta kharaja li sholati subhi, sampai kemudian Rasul itu muncul ke masjid untuk sholat subuh. Padahal para sahabat sudah puncaknya, itu puncak ramenya, kumpul semua di masjid, sampai masjidnya tidak bisa menampung jamaahnya. Tapi Rasulullah tidak datang. Falamma qadul fajr, kemudian setelah Rasulullah selesai sholat subuh, akbala alan nasi, lalu Rasulullah menghadap kepada para jamaah. Fatasahada tsumma qala, beliau bertasahud, setelah membaca syahadat kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat, kalau sekarang disebut dengan kultum ya. Beliau ya kira-kira kultum itulah ya. Kultum itu singkatan dari kuliah terserah antum gitu ya. Jadi terserah antum ya mau berapa menit ya. Ada yang menyebut kultum, ada yang menyebut kalau abang saya Pak Ahmad Qasim menyebut pesing. Pesing itu pengajian singkat ya. Terus sekarang lagi muncul istilah kulkas ya, kuliah ringkas gitu ya. Sekarang pagi ini kita ini kulkas ini ya, kuliah ringkas. Rasulullah menghadap para sahabat mengatakan, fa innahu lam yakhfa alayya, sesungguhnya tidak ada yang ragu lagi bagiku tentang semangat kalian. Lam yakhfa alayya makanukum, posisimu itu sudah tidak meragukan lagi bagi kami, bagi saya, bahwa kalian memang ingin bersama-sama sholat sunat bersamaku. Walakinni khositu, tapi ketahuilah, jadi ternyata Rasulullah tidak mau datang ke masjid itu bentuk sayangnya beliau kepada umatnya. Beliau menyatakan, aku khawatir kalau kemudian aku datang, antuftarodu alaikum, kemudian sholat tarawih itu diwajibkan untuk kalian semua. Saya khawatir kalau kemudian nanti sholat tarawih itu menjadi wajib bagi kalian, sehingga saya sengaja tidak datang. Fatajizu anha, kemudian kalian pasti akan lemah karena diwajibkan sholat tarawih. Dan kita bersyukur sholat tarawih sampai sekarang itu posisinya hukumnya itu sunat ya, tidak wajib. Kalau sholat tarawih itu wajib ya kita dengklean betul ya, apa segitu banyak tidak boleh tidak ya. Tapi yang dilalah kersane Gusti Allah, sholat tarawih itu walaupun sunat tapi semangatnya luar biasa. Bisa jadi ada yang sholat 5 waktu gelang-geling, gelang-geling itu kadang sholat kadang tidak, tapi kalau tarawih itu semangat ya karena setahun sekali ya, semangat. Fatuwfiya Rasulullahi wal amru ala dalika, sampai Rasulullah wafat keadaan sholat tarawih itu seperti itu, tidak terkoordinir. Tidak ada jadwal ceramah, tidak ada bilalnya siapa, penceramahnya siapa, nggak teratur itu ya. Sama sekali nggak teratur. Menjadi teratur itu ketika Umar bin Khattab bersama seorang sahabat
Abdurrahman bin Abdil Qori. Abdurrahman bin Abdil Qori ini beliau mengatakan begini. Siapa Abdurrahman bin Abdil Qori? Abdurrahman bin Abdil Qori ini adalah beliau takmirnya Baitul Mal, penjaga Baitul Mal. Jadi pada zaman Umar bin Khattab itu sudah ada Baitul Mal. Kalau tempo dulu di kampung ada lumbung desa gitu ya. Baitul Mal sebuah tempat yang dari situlah terkumpul infak sodakoh dari orang banyak, kemudian dipergunakan untuk menyantuni orang-orang yang kekurangan. Kharajtu ma Umar bin Khattab. Kata Abdurrahman bin Abdil Qori, beliau mengatakan, aku keluar bersama Umar bin Khattab lailatan fi Ramadan. Suatu malam di bulan Ramadan ilal masjid, ke masjid. Ya ke Masjid Nabawi maksudnya, ke masjid Masjid Rasulullah. Ini setelah Rasulullah wafat ya, beberapa tahun kemudian. Faidan nasu auzaun. Ternyata pada saat itu sholat tarawih, sholat sunat bulan Ramadan itu orang-orang kelentir-kelentir, kelentir, datang 2 orang pulang, datang 3 orang sholat pulang gitu, terus gilir gumanti itu. Mutafarriquna, mereka terpisah-pisah, tidak bareng. Yusolli rajulu nafsihi, seseorang itu sholat untuk dirinya sendiri, sholat tarawih sendiri pulang. Wa yusolli rajulu fayusolli bisolatihi, kadang-kadang bersama teman yang lain ya, beberapa orang, jadi nggak terkoordinir. Melihat orang yang sholat tidak terkoordinir ini, maka Umar bin Khattab kemudian ngudoroso ya. Gerenengan sama tadi siapa yang mendampingi tadi namanya Abdurrahman bin Abdil Qori. Ini aro, kata Umar bin Khattab, sesungguhnya aku berpendapat, lau jama'tu haula'i, sekiranya aku kumpulkan orang-orang itu ala qori'in wahidin, dipimpin oleh seorang qori ya, maksudnya seorang imam, dipimpin oleh seorang imam, maksudnya sholat berjamaah, lakana amsalah, pasti ini keadaannya akan menjadi lebih baik dengan dipimpin oleh satu orang imam. Suma azama, lalu Umar bin Khattab membulatkan tekad, ya udah kalau begitu kita cegat orang-orang itu, yang mau pulang jangan dulu, yang mau pulang jangan dulu. Setiap mau pulang suruh kembali. Fajamahum ala Ubay bin Ka'bin. Maka kemudian orang-orang ini dikumpulkan, lalu diimami oleh seorang imam senior namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini orang yang kuat hafalannya. Al-Quran 30 juz itu hafal ngecepal, padahal Ubay bin Ka'ab ini nun sewu tunanetra ya. Keterbatasan, tidak bisa melihat, tetapi beliau hafalannya luar biasa. Dan di cabang musabaqah tilawatil Quran, di cabang menghafal Al-Quran juga ada salah satu cabang yang pesertanya itu khusus para tunanetra. Kita belum bisa membayangkan bagaimana tunanetra itu caranya menghafal. Kalau saya, Ustadz Qasim ini kan menghafal bisa lihat Quran, sehingga ketika membaca itu terbayang, oh ayat ini di sebelah sini, yang ayat ini bawahnya itu terbayang ya, ada yang dibayangkan. Nah kalau tunanetra itu apa yang mau dibayangkan itu, karena nggak ada bahan. Tapi Ubay bin Ka'ab luar biasa. Summa kharajtu ma'hu lailatan ukhra, kemudian di malam yang lain Abdurrahman bin Abdil Qori ini, kata beliau, aku keluar lagi di malam yang berikutnya. Wan nasu yusalluna bi sholati qori'ihim,
Sedangkan orang-orang itu semuanya sholat berjamaah bersama imam mereka. Jadi setelah selesai tarawih kemudian pulang bergudu rame-rame ya. Berikutnya lagi datang sholat isya, kemudian tarawih dipimpin oleh seorang imam, selesai pulang gitu. Nah, melihat orang yang begitu kompak sholat tarawih dengan berjamaah, waktu itu Umar bin Khattab menentukan sholat tarawih itu kana nasu yakumuna fi zamani Umar bin Khattab. Para sahabat sholat tarawih pada zaman Umar bin Khattab itu bisalatin wa isrina rakaatan, dengan 3 dan 20 rakaat. 3 dan 20 rakaat, 23 rakaat. Yang ditentukan oleh Umar bin Khattab itu 23 rakaat. Nah, ketika sholat tarawih yang dilaksanakan dengan berjamaah itulah tiba-tiba Umar bin Khattab itu mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan. Beliau mengatakan nikmal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Bid'ah terbaik ya ini. Nah, hadhihi, ini itu adalah maksudnya sholatuhum waro'a imamin wahidin, yaitu sholatnya orang-orang di belakang imam yang satu. Wasamaha bid'atan, Umar bin Khattab menyebut sholat tarawih berjamaah itu sebagai bid'ah li'annaha lam takun daimatan waro'a imamin wahidin, karena yang sebelum-sebelumnya terutama pada zaman Nabi tidak didapatkan sholat tarawih kok di belakang seorang imam. Tapi Umar bin Khattab mengatakan itulah bid'ah yang terbaik. Jadi apa yang dimaksud dengan bid'ah? Ihdatsu malam yakun fi ahdi Rasulillah, memperbaharui pengadaan barang-barang perkara yang baru lam yakun fi ahdi Rasulillah, yang tidak didapatkan pada zaman Nabi. Itu namanya bid'ah ya. Pelaksanaan sesuatu, sebuah kegiatan yang pada zaman Nabi tidak ada, itu disebut dengan bid'ah. Karena sholat tarawih pada zaman Nabi itu tidak ditemukan berjamaah kemudian diimami dengan jumlah rakaat seperti itu, maka Umar bin Khattab menyebut nikmal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi ternyata ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang baik. Sekalipun Rasulullah pernah mengatakan inna khairul hadisi kitabullah, sebaik-baik berita adalah kitabullah, Al-Quran. Al-Quran itu berita yang terbaik, tidak ada yang salah satupun. Wa khairul huda huda Muhammadin, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang disampaikan oleh Muhammad. Lalu Rasulullah sendiri mengatakan wasarul umuri muhdatsatuha, jelek-jeleknya perkara, sesuatu yang paling jelek adalah yang mengada-ada. Wa kullu bid'atin dolalatun, Rasulullah mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Nah, kata sabda Rasulullah yang mengatakan wa kullu bid'atin dolalatun, semua atau setiap bid'ah itu adalah sesat, ini dipahami dengan beraneka ragam. Yang pertama, memahami semua bid'ah itu sesat berarti tidak ada bid'ah yang tidak sesat, karena memang semua bid'ah sesat. Tapi juga ada yang memahami bahwa walaupun Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat, tapi kata-kata semua dalam bahasa Arab itu kullu, itu maksudnya tidak semua. Tidak semua tetapi sebagian. Karena memang ada ayat-ayat Al-Quran yang menyebut sebagian
tapi yang dimaksud itu seluruhnya, menyebut seluruhnya tapi yang dimaksud adalah sebagian. Misalnya lafal kullu yang artinya memang semuanya, nggak terkecuali ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ini memang betul-betul semuanya. Semuanya akan mati. Jadi lafal kullu dalam ayat ini memang artinya semua tanpa terkecuali. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan rusak, halikun akan rusak, illa wajhah kecuali zat Allah. Kecuali wajah Allah. Wajah Allah itu artinya Allah itu sendiri ya. Semuanya rusak, memang betul-betul semuanya rusak, kecuali Allah yang tidak rusak. Tetapi ada yang disebut dengan kata-kata kullu artinya semuanya, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Ya. Misalnya Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah mengatakan aku jadikan semua yang hidup itu dari air. Ya. Semua aku jadikan dari air. Ayatnya begitu. Tapi kata-kata kullu yang artinya semua ini yang dimaksudkan adalah sebagian. Karena apa? Ternyata tidak semuanya diciptakan dari air. Setan diciptakan tidak dari air. Malaikat diciptakan tidak dari air. Ada lafal lain lagi disebutkan semuanya tapi ternyata yang dimaksud sebagian, yaitu burung hudhud. Burung hudhud ini ketika dipanggil Raja Sulaiman ya, Nabi Sulaiman, ini kok nggak ada hudhud, kemana ini? Nanti kalau datang saya sembelih ini, saya potong-potong. Kecuali kalau dia itu menyampaikan alasan, wuk 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 wuk. Kemudian hudhud itu burung hudhud ini datang. Setelah mengingkupkan sayapnya, lalu lapor kepada Nabi Sulaiman. Ini wajadtum ro'atan tamlikuhum. Wahai Nabi, saya mendapatkan di sana ada seorang wanita, maksudnya ratu siapa? Balqis ya, yang menguasai negeri Sabah. Aku dapatkan seorang wanita utiyat mingkuli syai'in. Wanita raja yang menguasai pemerintahannya ini diberi segala sesuatu. Diberi segala sesuatu. Jadi Ratu Balqis itu oleh burung hudhud dilaporkan diberi segala sesuatu. Tapi ternyata kan tidak semuanya diberi. Ada yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, tapi Ratu Balqis tidak mendapatkan. Ketika Ratu Balqis mau datang, Nabi Sulaiman ini menyuruh bikin lantai dari emas. Setelah dari emas itu kemudian di atasnya itu dipelihara kuda. Jadi emas yang gemerlapan itu untuk wadah letong kuda gitu ya. Supaya Ratu Balqis itu tidak kemelinti gitu ya. Ternyata di sini emas saja dipakai kandang kuda itu ya. Jadi walaupun Ratu Balqis dikatakan diberi dengan segala sesuatu, tetapi ternyata maksudnya tidak semuanya. Ada satu ayat lagi yang menggunakan kata-kata kullu artinya semua, tapi maksudnya sebagian. Ini masih ingin membuktikan tadi yang dikatakan semua bid'ah sesat. Apa benar semua bid'ah itu sesat? Ternyata tidak benar. Karena walaupun Rasulullah mengatakan dengan kata-kata kullu semua, maksudnya adalah sebagian. Penjelasan yang lain misalnya Nabi Khidir bersama Nabi Musa ya. Nabi Musa berguru ya. Wahai Nabi Khidir,
kami ingin berguru mendapatkan ilmu bersama engkau. Nabi Khidir, ya udah kamu boleh ikut tapi jangan ceriwis gitu ya. Jangan banyak komentar. Apapun yang saya lakukan diem saja, nggak usah komentar. Perjalanan dimulai berbagai kejadian ya. Satu di antara kejadiannya adalah Nabi Khidir ketika di pinggir pantai ada perahu kecil milik orang miskin, perahunya bagus ya. Jukungnya itu bagus untuk cari ikan. Nah, jukung yang bagus itu tiba-tiba dipeteli, dikeroak-keroak, dirusak itu ya. Catnya dikelotok sehingga coba jenengan kalau ada mobil BMW bagus tapi terus pakai bata merah diserok gitu ya misalnya. Terus pakai linggih didek itu meleot gitu ya. Dipecah kacanya itu kayak apa itu? Jenengan pasti juga akan melarang kalau ada anak kecil kok BMW bagus pakai bata merah di krok lele jangan nih krok gitu ya. Dirusak itu. Maka Nabi Musa nggak serontoh. Loh. Memang mau menenggelamkan yang punya perahu kok ngawur seperti ini. Nabi Khidir kemudian, aku kan udah bilang boleh ikut tapi jangan komentator, jangan ceriwis ya. Akhirnya kan kemudian hadza firaqu baini wa bainak. Inilah sekarang saatnya kita berpisah. Enggak usah ada ikut lagi karena selalu ribut mengomentari. Tapi Nabi Khidir kemudian memberitahu, ammas safinatu, ini perahu yang saya rusak ini adalah fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Ini milik orang-orang miskin nelayan yang kerja di laut ya. Jadi Al-Quran menyebut orang miskin itu ya'maluna. Orang miskin itu punya pekerjaan. Jadi orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan tapi hasil yang diperoleh tidak bisa cukup untuk memenuhi kebutuhannya, itu namanya miskin. Nah sing blas ra digawean nyambut gawe ra iso ilmune ora ono, itu namanya fakir ya. Fakir ya, sudah kemampuannya nggak ada. Kalau yang bisa ngojek, bisa jualan, kalau penghasilannya itu tidak bisa mencukupi, ya tandanya nggak bisa mencukupi itu antara lain adalah nggak bisa nabung. Jadi kalau jenengan kok bisa nabung, itu berarti bukan orang miskin. Nyatanya bisa nabung, tapi kalau selalu kurang, nggak pernah bisa ada lebih, itu namanya orang miskin. Kata Nabi Khidir penjelasannya, perahu ini milik orang miskin yang bekerja di laut. Fa'aratu ana'ibaha. Aku memang ingin merusak ini supaya tidak bagus. Kenapa? Wakana waro'ahum, di daratan sana itu adalah malikun, ada seorang raja. Rajanya itu yang moto duiten itu. Yahudu kulla safinatin ghusba, raja ini merampas kulla safinah, semua perahu, ghusba secara paksa. Jadi raja ini merampas semua perahu secara paksa. Ternyata walaupun Quran mengatakan kulla safinatin, semua perahu, tapi yang dimaksud adalah perahu yang baik-baik saja. Jadi ternyata perahunya orang miskin yang semula bagus itu, kalau oleh Nabi Khidir nggak dirusak, ini hilang, dirampas. Tapi karena jelek, begitu melihat raja nggak ada minat, akhirnya selamat gitu ya. Akhirnya selamat. Memang ini menjadi perdebatan ini, bolehkah merusak barang yang baik gitu ya? Bolehkah merusak barang yang baik supaya tidak diminati oleh orang jahat gitu ya? Jadi misalnya jenengan punya motor bagus, diparkir di depan rumah, nah, itu maling-maling kan kemecer itu ya. Terus oleh anak kita dirusak, dipecah dia kan, kalau udah jelek kan yang mau nyolong juga males itu ya. Ya, apa boleh seperti itu ya. Tapi Nabi Khidir sudah melakukan. Jadi pemahamannya sekarang gini. Walaupun Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah adalah sesat, tapi lafal kullu yang artinya semua, itu yang dimaksudkan adalah sebagian. Jadi tidak semua yang disebut dengan semua itu berarti semua.
Ada juga yang disebut sebagian tapi maksudnya semua juga ada. Misalnya gini, orang-orang bertanya tentang wanita yang menstruasi. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya wanita yang sedang menstruasi. Maka Rasulullah disuruh menjawab, kul huwa adza. Menstruasi itu adalah kotor. Karena kotor, lalu Al-Quran mengatakan fa'tazilun nisa'a fil mahidi, jauhilah wanita dalam keadaan sedang menstruasi. Ini kalau nggak pakai ilmu, akhirnya kalau wanita sedang menstruasi ditinggal pergi itu aja. Nggak usah diajak kemana-mana karena disuruh menjauhi. Wala taqrabuhunna, jangan kamu mendekati wanita yang sedang menstruasi. Kata-kata jauhilah wanita yang sedang menstruasi itu maksudnya apa? Nggak mungkin terus suami pergi pleng nggak ngajak istri. Maksudnya jangan jauhilah itu artinya jangan kau kumpuli. Jadi ini kan juga yang dimaksudkan itu adalah disuruh menjauhi, tapi maksudnya adalah jangan dikumpuli. Ketika Rasulullah itu sampai di Madinah selama 18 bulan, itu sholat menghadap ke Palestina, beliau kangen dengan Mekah itu. Kangen, kayak apa ya kalau sholat itu menghadap ke arah kiblat. Maka Allah mengetahui, qad naro taqalluba wajhika fis sama. Ya Muhammad, aku tahu kamu bolak-balik selalu menghadap ke arah langit untuk bisa sholat ke arah Ka'bah. Maka kemudian Allah mengatakan falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, aku akan hadapkan wajahmu ke kiblat yang kamu suka. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sejak saat itu Rasulullah disuruh menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Tapi masa sih sholat itu badannya menghadap ke Palestina, terus wajahnya tok yang noleh ke Mekah ini? Allah gini ya, tengengen ya. Jadi walaupun Allah mengatakan hadapkanlah wajahmu, tapi maksudnya adalah dengan badannya. Jadi walaupun diperintahkan sebagian, tapi maksudnya adalah seluruhnya. Pada kesimpulannya, bid'ah itu ada yang baik, bahkan ada yang wajib. Yang wajib misalnya menjaga kelestarian Islam, yaitu pembukuan mushaf Al-Quran. Al-Quran dulu kan tercecer di mana-mana, mengandalkan hafalannya sahabat. Nah, sahabat yang hafal itu meninggal. Lah kalau sahabat meninggal, Quran itu gimana nasibnya? Akhirnya dibukukan. Jadi membukukan Al-Quran menjadi mushaf itu sesungguhnya bid'ah. Karena pada zaman Nabi nggak ada, tapi itu harus ya. Ada yang wajib lagi lainnya, misalnya belajar bahasa Arab. Anak-anak kita kan di madrasah ada pelajaran tajwid, ada pelajaran bahasa Arab. Pada zaman Nabi nggak ada pelajaran bahasa Arab itu. Orang-orang Mekah tuh diajari bahasa Arab, enggak. Umar bin Khattab, Abu Bakar nggak pernah belajar bahasa Arab itu. Huruf cer itu apa saja nggak pernah. Tapi sekarang di Indonesia, di sebelahan dunia ada pelajaran bahasa Arab. Nah itu wajib hukumnya. Belajar tajwid. Pada zaman Abu Bakar nggak ada. Nun mati ketemu huruf yanmu, ya nun mim mau dibaca bacaan apa? Nggak ada waktu itu. Tapi sekarang kemudian ada ilmu tajwid. Itu juga bid'ah ya. Nah tahlilan itu memang bid'ah. Karena pada zaman Nabi tidak ada. Yang tidak ada itu bukan surat Yasinnya. Yang tidak ada bukan surat Al-Ikhlasnya. Yang enggak ada adalah urut-urutannya itu loh. Ngurut ke biasanya gimana? Yasin dulu, setelah Yasin kemudian Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, terus ayat kursi. Nah, urut-urutan ini yang bid'ah ya. Karena pada zaman enggak ada. Tapi Qul huwallahnya kan enggak bid'ah gitu. Nggak ada, zaman Nabi juga sudah ada qul huwallah. Tapi itu kan yang baik. Sehingga itu walaupun dikatakan bid'ah tapi yang hasanah. Jadi kita tetap teguh kepada hal-hal yang baik. Selama ini sudah kita lakukan, itu adalah menjadi sebuah penemuan baru. Tetapi kata Umar bin Khattab, nikmatul bid'ati
nikmatul nikmal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih. Ini beberapa hal yang kita kaji pada pagi ini dari Masjid At-Taqwa Polda Bali di kawasan Denpasar Denpasar Utara. Selamat berjuang, semoga sukses, semuanya sehat walafiat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.